Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin. Saya dari Prodi PMI. Malam ini saya ingin memenuhi tugas MK resolusi konflik untuk menyelesaikan UAS. Baik, simak video selanjutnya. Jadi pembahasannya konflik berdasarkan perkembangan zaman. Jadi beberapa poin. Poin pertama, zaman perang modern atau masyarakat tradisional. Terbagi beberapa poin juga. Poin pertama, konflik sumber daya langsung, perbuatan lahan air, ternak, dan bahan pangan. Poin kedua, konflik identitas primordial berbasis suku, klan, agama, tradisional, dan kehormatan. Poin selanjutnya, skala terbatas, konflik lokal dengan alat perang. Jadi ada sederhana dampak geografis batas. Poin selanjutnya, penyelesaian adat melalui kepala suku, tetua adat, atau ritual perdamaian. Poin selanjutnya, motif bertahan hidup seringkali didorong oleh kelangsungan hidup fisik kelompok. Jadi yang kedua, zaman modern atau revolusi industri hingga perang dingin. Jadi terbagi beberapa poin. Poin pertama, konflik ideologi besar, kapasitalisme vs komunisme, nasionalisme vs imperialisme. Jadi konflik negara bangsa atau nation state. Perang antar negara berdaulat dengan tujuan politis, teritori, atau pengaruh industrialisasi, perang teknologi, senjata masif atau nuklir, tank, pesawat, korban jiwa besar. Dan poin perang total melibatkan seluruh sumber daya negara, ekonomi, dan populasi sipil. Konflik kelas sosial, buruh vs pemodal atau berdasarkan teori Marxis. Dan poinnya lagi, perang eksistentif atau awal, perawalan kolonial terhadap kekuatan imperial. Jadi yang ketiga, zaman pasca modern atau kontemporer, pasca perang dingin sekarang. Jadi poinnya, konflik identitas baru, etnis, agama, separatisme, dan nasional etnis. Contoh, Bakalkar Rwanda. Jadi poinnya, konflik intranegara, civil war, lebih dominan daripada perang antara negara, melibatkan aktor non-negara. Poin selanjutnya, terorisme global, jaringan tradisional dengan ideologi ekstrim, contoh EIDR dengan IS. Poin selanjutnya, perang cyber warfare, konflik di domain digital untuk sabotase, espionase, dan disinformasi. Konflik sumber daya modern, berperbuatan minyak, mineral langka, dan air dalam skala global. Poin selanjutnya, proxy war dan hibrida, perang proksi dengan dukungan negara besar, dan perang hibrida yang menggabungkan metode konvensional, siber, dan psikologis. Poin selanjutnya, humanitarian dan genocidal, konflik dengan pelanggaran HAM berat dan perpisahan etnis. Jadi yang keempat, zaman digital, masa depan abad 21 dan seterusnya, konflik informasi dan kognitif
perang narasi atau hoax, deepfake, dan perbuatan kebenaran. Jadi poinnya kecerdasan perbuatan AI dan otonomi. Otonomi sistem senjata perang algoritmi dan autonomous weapons. Poin lagi, perang ruang angkasa atau space warfare, perbuatan diminasi di orbit bumi untuk komunikasi, navigasi, dan keamanan. Poin selanjutnya, konflik lingkungan dan iklim. Konflik akibat kelangkaan sumber daya, dalam kurung air, tanah, sumber karena perubahan iklim, konflik bioteknologi, ancaman senjata biologis yang disesuaikan secara genetik, atau perang melawan pandemi. Jadi poin selanjutnya, privatisasi konflik, peran besar perusahaan militer swasta dan aktor korporasi. Poin selanjutnya, hyperconnectivity dan kerentanan, ketergantungan pada infrastruktur digital yang rentan membuat masyarakat sangat terpapar. Jadi cuma itu saja pembahasannya, dan ada yang apa lagi ya, asistentik yang meningkatkan kesenjangan teknologi antara aktor, menciptakan metode konflik tidak seimbang. Yang kelima, globalisasi dampak konflik lokal dalam berdampak global melalui rantai pasok dan migrasi dan informasi. Jadi cuma itu poin-poinnya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.